Suara Hati. Renungan kita hari ini. Topik: mendidik anak tanpa melukai hati. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, Efesus 6 ayat 4, "Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Saudaraku, dalam hal mendidik anak, pasti beragam respon yang bermunculan. Karena apa? Karena ragam sifat yang dihadapi dalam diri anak. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya patuh dengan orang tua, suka membantu dan pengertian pada orang tua. Sadar atau tidak sadar, kita sebagai orang tua, dalam proses mendidik anak, kita sering dan dengan tanpa sadar, selalu bersuara meninggi, sehingga orang lain pun mendengar, sepertinya tidak mengenakan, dan akhirnya dapat melukai hati anak. Kita sering dalam menegakkan aturan rumah tangga, selalu dibumbui dengan nada kata tinggi, yang akhirnya tumbuh amarah. Anak mungkin ingin belajar, ingin bermain, tetapi karena aturan agar anak menjadi patuh, sehingga anak-anak merasa haknya dirampas. Fenomena lain, yang sering terjadi miskomunikasi antara anak dengan orang tua, adalah kesenjangan sosial masa dahulu orang tua di waktu anak-anak, bila dibanding dengan sosial anak-anak zaman sekarang. Jadi tidak mengherankan, untuk mendapatkan ketaatan anak, terkadang perlu banyak pengorbanan perasaan, agar hati tidak terluka, dan demi mengurangi jarak menjauh dari anak. Saudaraku, nas firman Tuhan hari ini, mengingatkan kita, dalam cara mendidik anak. Orang tua diberi otoritas dalam mendidik anak, tetapi kita harus dapat membedakan, bahwa anak bukanlah bawahan kita. Mereka adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Karena itu, jadikanlah anak sebagai relasi yang dapat diajak kerjasama. Terlebih dalam menumbuhkan rasa aman, kedekatan, dan ketergantungan yang sehat satu dengan lainnya. Dalam nas hari ini, Rasul Paulus menasihatkan kita orang tua, berkata, "Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu." Dalam hal ini, Rasul Paulus tidak menolak disiplin, tetapi menentang sikap otoriter. Sikap otoriter, banyak orang tidak menyukainya, sebab sikap otoriter lebih berperilaku kekerasan dan tidak suka dibantah. Benar, anak di bawah pengawasan orang tua, tetapi bukan dalam arti penguasaan penuh. Sikap otoriter mengandung sikap bertindak atau kata marah, padahal sikap marah menunjuk pada tindakan yang dapat memancing pemberontakan batin, yaitu tertekan perasaan. Sikap marah dapat menumpuk terjadinya frustrasi tersembunyi. Hal ini bisa terjadi apabila dalam menegakkan disiplin, tidak dengan pendekatan relasi, tidak menerapkan teguran empati, dan aturan tanpa kebenaran. Oleh karena itu Rasul Paulus mengajak para orang tua untuk mendidik anak, seperti ketika kita memberi makan anak di waktu masih kecil, ketika merawat mereka, agar mereka dapat bertumbuh hingga dewasa dengan penuh perhatian. Rasul Paulus juga mengingatkan kita, bahwa kita tidak pernah membenci diri sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Efesus 5 ayat 29. Artinya, anak diperlakukan dengan kelembutan yang sama seperti kita merawat tubuh kita. Akibat dari kemajuan zaman, terkadang orang tua sulit mendidik anak, terlebih dalam mencapai proses pendidikan yang membentuk karakter, nilai, kebiasaan, dan identitas. Semoga nasihat dalam menanamkan nilai-nilai kebenaran ke dalam pikiran dan hati mereka, Roh Tuhan turut bekerja dalam diri orang tua. Membangun percakapan yang bermakna,
Kiranya terwujud dialog yang mengarah pada membimbing. Marilah kita ingat, yang paling dibutuhkan anak bukanlah banyaknya perintah, melainkan sikap keteladanan kita. Pasti mereka akan belajar dari kita, dengan mengikuti jejak hidup kita. Kristus, Sang Gembala Agung, tidak memimpin dengan menggunakan tekanan dan ancaman, melainkan dengan kasih. Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya, menegur dengan kasih, dan mengampuni dengan pengorbanan. Jika demikian cara Kristus menggembalakan kita, mengapa kita berharap anak-anak bertumbuh dalam iman, melalui ketakutan dan ancaman? Semoga melalui cara kita mengasuh, anak-anak dapat melihat wajah Tuhan yang penuh kasih, sabar, dan setia melalui diri kita. Amin. Topik doa kita hari ini, kepada para orang tua dan guru-guru. Selamat beraktivitas saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.